Kita sudah berhasil membuat CRUD untuk tambah user atau nasabah yang terdiri dari menampilkan data-data, lalu ada juga kita bisa menghapus dan kita juga bisa mengedit. Sekarang kita akan beralih ke peran teller karena kita akan buat transaksi di mana peran teller itu hanya bisa melakukan transaksi, sedangkan admin tidak bisa melakukan transaksi. Sekarang admin, kita logout dulu. Dan kita login lagi. Kita harus login lagi. Ya, login lagi menggunakan akun teller. Kalau Anda belum punya akun teller, silakan buat pada peran admin satu buah akun teller. Sekarang kita akan buat transaksi. Sekarang kita tutup dulu semua yang ada tampil sehingga kita tidak bingung dengan apa-apa yang saja kita kerjakan. Kita akan tutup semua. Ya, seperti ini. Sekarang kita akan buat struktur data untuk struktur file pada transaksi. Kita buat dulu new file pertama index.blade.php. Kita buat dalam folder transaksi. Kita akan buat juga sebuah file baru namanya create.blade.php. Dan terakhir kita akan buat satu lagi file edit.blade blade.php. Nah, kita udah buat 3 buah file pada folder transaksi. Sama pada Homeblade kita copy semua karena kita lagi nggak coding dari awal ya, kita hanya menduplikasi Homeblade kita copy, lalu pada transaksi index kita akan pastekan. Kita save dulu. Setelah kita save, kita akan hapus isi dari card body dan kita akan ganti dengan if buka kurung tutup kurung. Jangan lupa kita akhiri dengan end if. Di dalam if kita akan buat out. Seperti apa bentuknya Pak? Seperti sama yang di home seperti ini ya, out user peran. Tapi kita akan menggunakan peran yang teller. Ini L-nya 2 nih, teller. Nah, di sini kita coba pastekan perannya adalah teller. Save. Ini halaman indeksnya teller ya. Lalu kita kalau udah di sini kita akan buatkan halaman ini sudah kan, halaman transaksi sudah. Sekarang kita akan buat halaman transaksinya. Kita kasih judul dashboardnya ini kita ganti menjadi transaksi. Save. Nah, sementara gini aja dulu ya. Ini dalamnya kita buat. Lalu kita buat seperti biasa. Tombol dulu deh, tombol ahref. Isinya kita buat kosongkan dulu karena belum tahu isinya apa. Lalu kelas, kasih btn primary. Kita buat tambah transaksi. Kita akan buat satu lagi. Yang akan kita kembalikan ke rute home. Yang isinya adalah kembali. Kita save, lalu kelasnya mungkin kita gantikan dengan warning. Save.
Kita udah buat desain sederhana. Sekarang kita akan beralih ke controller transaksi. Kita udah buat controller transaksi ya sebelumnya. Nah, di sini kita akan buat use dulu app models transaksi yang udah kita buat sebelumnya ya. Kalau Anda lupa, silakan cek lagi di video part, kalau nggak salah part berapa ya, lupa deh. Yang untuk membuat model transaksi yang ada negatif M-nya itu. Dimana yang create transaksi isinya adalah user ID dan tabungan. Ada dua itu aja ya. Ya, oke lanjut deh, lanjut. Kita akan buat sebuah public method index. Ya, public function index, lalu di dalamnya transaksi. Oh, kita nggak buat transaksi ya. Kita nggak buat transaksi seperti ini, kita buat aja return view lalu namanya transaksi index. Kita save dulu. Nanti ini ada yang perlu kita ubah, tapi sementara ini kita biarkan ini aja. Oke, sudah. Kalau sudah, kita ke web PHP. Kita akan buat rute baru ya, route titik 2 get. Kita akan buat dalamnya adalah transaksi, yang di dalamnya itu transaksi controller class index transaksi index. Jangan lupa ya, Anda tambahkan use app controller transaksi controller sehingga biar bisa dipakai nanti. Aman ya? Aman. Kalau udah ini kita save dulu. Sekarang kita punya URL dan punya juga rute. Kita langsung buat saja pada index, bukan index tapi pada home, pada mana ya? Ke home dulu ya. Ke home dulu. Nah, ini kan transaksinya masih kosong, kita isi. Isinya apa? Route dalam kurung transaksi index. Save. Sudah di save nih. Kita save. Kalau udah di save, kita akan segera ke Bank Mini. Kita refresh dulu Bank Mininya. Lalu klik tombol transaksi. Sepertinya ada error. Transaksi ya. Transaksi di mana kamu errornya? Oh, ini transaksi. Refresh ya. Sudah ada tombol kembali yang akan kembali ke teller. Satu lagi, kini ada tulisan tambah transaksi. Sekarang akan kita buat tabel, tapi yang kita tampilkan adalah transaksi terakhir ya. Transaksi terakhir yang dilakukan, tidak menampilkan seluruh transaksi. Tapi kalau Anda ingin menampilkan seluruh transaksi juga tidak masalah. Yuk. Sekarang di sini kita akan buat namanya variabel transaksi, semua transaksi itu aja ya, sama dengan transaksi all. Lalu di sini kita perlu pakai with compact aja ya, semua transaksi. Kita save. Memastikan dulu biar tidak terjadi error. Ya, nggak jadi error. Sekarang kita lihat lagi pada indeks PHP. Di sini kita akan buat BR dulu. Buat lagi BR lagi, satunya lagi. Ini buat table semua transaksi. Itu aja ya. Save. Ya, oke. Ini adalah tampilan awal untuk transaksinya. Tampilan sederhananya udah buat untuk transaksi. Sekarang kita akan buat tabel transaksinya. Di tempat tabel semua transaksi, kita akan buat for each ya. Jadi pertama kita buatkan table dulu, pakai kelas. Kita buat table kelasnya, tutup, lalu dalamnya tutup table. Jangan lupa di dalamnya lagi ada TR. Jangan lupa lagi TR tutup, dalamnya ada TD. Kita perlu nomor. Lalu kita buat TD lagi, tanggal transaksi. Transaksi seperti itu ya. Lalu ada TD lagi. Di sini kita buat namanya KTP atau boleh juga akun aja ya.
akun atau nasabah saja. Nasabah seperti itu. Setelah nasabah, kita akan buat lagi namanya nominal ya. TD nominal. Ya, seperti itu. Dan terakhirnya ada TD, ada aksi. Nah, cukup seperti ini. Di bawahnya kita akan buat for each lagi. For each. EACH gitu ya, bener. Buka kurung, tutup kurung. Lalu jangan lupa kita tutup di bawahnya ya. And for each. Ya, seperti itu. Isinya kita buat apa? Variabel semua transaksi. Dapat dari mana semua transaksi? Anda bisa kembali ke transaksi controller. Di situ ada nih semua transaksi. Nah, itulah dia. Semua transaksi as variabel semua transaksi. Singkatkan dengan ST aja. Lalu kita butuh TR. Jangan lupa tutup TR. Di bawah TR kita siapkan dulu TD. Untuk nomor kita menggunakan iteration. TD yang kedua, kita akan buat tanggal ST. Kita buat ST, tapi bukan tanggal transaksi ya. Kita akan buat created at. Itu aja. Oh, ini bukan YTD nih, sorry. Lalu ada nasabah. Kita buat nasabah. Kita buat ST, lalu kita buat user ID dulu ya. Sementara user ID dulu. Lalu ada TD terakhir, ada nominal. Kita kalau tidak salah kita nih. Coba kita lihat pada bagian ini kita nih. Create transactions. Di sini tulisannya tabungan ya. Tabungan. Jadi kita juga tulis nominalnya menjadi tabungan juga. Nominal dan terakhir ada aksi. Untuk aksi seperti biasa kita buat kosong aja seperti itu. Nah, kita refresh. Sudah tampil ya, nomor, tanggal transaksi, nasabah, nominal, dan aksinya sudah tampil. Ada yang kurang nggak ya? Oke, ini TD boleh Anda ganti dengan TH ya. TD yang ini boleh ganti dengan TH karena header ya. Ya, ada tabel sedikit seperti itu. Nah, ini aja untuk membuat tampilan tabel. Nanti akan kita lengkapi khususnya pada user ID. Untuk read atau menampilkan data di di transaksi udah kita laksanakan, udah kita berhasil ya. Sekarang kita akan membuat tambah transaksi. Dalam tambah transaksi kita memerlukan dua hal di sini. Pertama, kita cari dulu siapa yang akan kita transaksikan, lalu baru kita masukkan nominal transaksinya. Jadi kita akan buat halaman tambah transaksi dulu. Oke, seperti biasa yang gampangnya aja. Yang indeks untuk transaksi kita copy all aja, copy semua, lalu pastekan dalam create untuk yang transaksi. Kita hapus dulu semua kecuali if dan end if-nya. Karena kita akan pakai. Lalu ini ganti saja dengan tambah transaksi. Oh, kebanyakan dapat hapusnya nih. Ini aja nih yang tabelnya aja ya kita hapus. Tabelnya kita hapus, sudah tabel dihapus. Yang kembali kita biarkan aja. Kembali ini kita biarkan aja, tambah transaksi yang kita hilangkan. Lalu rutenya bukan home, tapi kalau tidak salah transaksi indeks. Ya, itu aja deh. Kembali ya. Jadi kalau ke halaman tambah transaksi, kita bisa kembali ke halaman depan tadi. Sama langkahnya di web PHP, kita akan buat satu lagi, rute titik 2 get. Kita akan buat transaksi create. Lalu kasih name ya. Name-nya transaksi create. Itu aja tuh. Cukup. Kalau sudah, kita ke transaksi controller lagi, kita akan buat public function
namanya tambah transaksi atau trans dipendekkan aja pun enggak apa ya, tambah trans akan ke transaksi create. Nah, kalau udah ini kita coba refresh dulu ya, tidak terjadi error. Kita udah punya sebuah metode namanya tambah trans. Sedangkan di sini kita buat tambah trans. Sama ya? Sudah sama. Sekarang nih pada indeks PHP kita kan ada tambah transaksi yang akhirnya masih kosong. Yuk kita tambahin dengan route namanya adalah transaksi create. Kita save sekali lagi, kita coba refresh. Sekarang kita klik tambah transaksi. Ya, isinya kosong. Sebelumnya, kalau Anda ingat-ingat yang kemarin kita buat tambah user, saat kita klik tambah user, langsung keluarkan jendela pengisian. Nah, kali ini tidak. Kali ini kita akan menggunakan apa ya? Membuka kotak isian yang kita gunakan untuk mencari nasabah yang akan kita transaksikan. Ya. Jadi, langsung saja pada create blade di bawah BR sini kita akan buatkan sebuah form. Lalu action yang kita belum tahu actionnya apa, lalu kita buat metodenya. Metodenya pasti post ya, post, tutup, lalu kita buat CSRF jangan lupa, lalu biar nggak lupa kita tutup lagi dengan form, kita save. Nah, dalamnya kita buat form group, lalu kita tambahkan tutup aja, lalu jangan lupa tutup div. Di dalamnya kita buat label ya, kita buat label user ID nasabah. Ini kan user ID tapi kita buat KTP atau NIK aja, NIK. KTP. Seingat saya sih KTP. Lalu input, kita buat input lagi. Tipe teks, name KTP, ID KTP, form control. Jangan lupa kita buat tombol cari. Button, kelas, PTN primary juga, cari button. Sekarang kita refresh, ya ada nasabah. Kita akan klik cari, maka nanti akan keluar nasabah yang akan kita transaksikan. Nah, segitu dulu ya kita buat tombol cari. Tampilan seperti ini rasanya udah cukup lah ya. Kalau Anda ingin buat tampilan lebih keren lagi, silahkan. Sekarang kita akan buat saat kita menginfokan nomor nasabah, misalnya NIK-nya, nanti keluar tuh dia. Keluar datanya di bawah dan kita bisa melakukan penginputannya, penginputan transaksinya. Yuk langsung saja ke sini. Kita akan buat BR dulu ya, BR dulu. Kita akan buat BR lagi. Seperti itu. Kita akan buat if dulu, bukan if ya, namanya isSet. isSet itu mengecek apakah sebuah variabel itu ada dan ada isinya. Kalau ada dan ada isinya, kita tampilkan. Tapi kalau tidak ada, dia tidak akan menampilkan apa-apa. isSet, lo jangan lupa tutup and isSet. Nah, dalam isSet dan in isSet, saya ingin nambahkan juga namanya else. Jadi di dalam else ini, kita akan buat kondisi tertentu. Nah, isSet. Kita buat isSet sama dengan nasabah. Jadi kita cek apakah di dalam pencarian kita itu menemukan nasabah. Kalau ada nasabah, kita tuliskan ada nasabah gitu aja sementara. Lalu else-nya kita buat, kita kasih mungkin alert ya. Div class alert gitu, alert danger, nasabah tidak ditemukan. Kita save. Kita refresh. Nasabah tidak ditemukan. Kayak gitu aja tuh sebenarnya paling simpelnya. Kita buat paling simpel aja ya, paling simpel. Jadi kalau ada yang ingin buat kondisi saat create dimulai tidak nampil apa-apa, itu atur aja lah. Nih, kita masa saksi, nasabah tidak temukan karena kita belum cari. Nah, ya. Nasabah tidak temukan, coba kita tambahkan pastikan NIK benar dan coba ulang. Itu aja ya, kita save. Nah, pendek aja nih sementara kayak gitu dulu.
Sekarang selanjutnya kita akan ke dalam apa dulu ya? Kita akan ke dalam web PHP dulu. Kita akan buat sebuah route seperti itu, titik 2. Kita akan buat post ya, post buka kurung, ketik ini transaksi garis miring, kita buat cari gitu aja ya, kita buat cari, lalu kita komakan, kita masukkan transaksi control class, lalu dalamnya kita buat cari nasabah. Jangan lupa kita kasih name. Name-nya apa? Kita akan buat name transaksi titik cari, itu aja ya. Nah, kita udah punya URL dan punya juga name. Kita langsung masukkan saja dulu ya pada create. Di mana nih? Di actionnya kita akan buat itu variable, route tutup kurung, lalu transaksi cari. Kita save. Nah, kita save. Sip. Sekarang kita ke transaksi controller. Tolong diingat, kita buat sebuah metode namanya cari nasabah. Jadi kita akan buat public function. Kita buat cari nasabah. Ya, kurung, kita butuh request dan dalamnya variabel request. Buat kurung tutup kurung, enter. Nah, cukup. Lanjut Pak, lanjut. Kita akan buat nasabah gitu ya, sama dengan user titik 2. Nah, untuk mendapatkan user, pastikan Anda tambahin di atas dulu nih. Use app models user. Ya, app models user. Sehingga nanti ini bisa berjalan dengan sebaiknya. User titik 2. Lalu kita cari menggunakan where. Where itu arti mencari ya. Kita buat, karena kita ingin menyarikan berdasarkan KTP. KTP ini dapat dari mana? KTP ini dapat dari, kalau Anda ingat yang di sini. Ini kan, bukan di sini, di sini. Di sini kan namanya KTP ya. Jadi kita akan ikutkan di sini user tuh KTP. KTP, variabel request KTP gitu ya, KTP. Nah, kita tambahkan lagi where. Where apa ini, Pak? Kita tambahkan where. Kita cari yang perannya itu nasabah. Jadi user nggak ikutan. Dan kita cari berdasarkan first-nya. Jadi di sini kita cari nasabah yang KTP-nya berdasarkan pencarian kita, yaitu request KTP, dan juga perannya adalah nasabah. Jadi admin dan teller nggak ikutan masuk. Itu ya. Lalu kita return view lagi ke transaksi create dengan nasabah, variabel nasabah. Kita save dulu. Nah, seperti ini udah Pak. Sekarang kita kembali ke bagian create. Nasabah sudah ada. Sekarang coba kita masukkan, kita refresh dulu. Kita masukkan NIK yang ada anggota ya, kita cari. Ada nasabah. Bagaimana kalau salah? Nasabah tidak temukan. Kalau kita masukkan nasabah yang benar, ya ada nasabah. Nah, ada nasabah berarti nasabahnya ada ya. Kita ingin ngintip nasabah tuh siapa sih namanya? Ayo, cara mengeceknya kita gunakan blade ini. Lalu nasabah, name aja gitu. Jadi kalau kita masukkan, salah di sini ya, kalau nggak salah mana ya, ini kali. Cari ya nasabah. Kalau nggak salah ada satu lagi nih, ini kalau nggak salah. Cari nasabah tidak temukan. Kalau yang mana lagi ya? Ini aja kayaknya ya. Ya, ada nih nasabah 1. Jadi kita berhasil mencari nasabah. Nasabah satunya udah ada. Sekarang kita akan buat kotak isian untuk menambahkan tabungannya. Nah, bagaimana caranya nih? Caranya kita akan buat seperti apa ya? Kita buat nama dulu lah. Kita buat nama. Namanya kita akan buat dengan nasabah nama, kasih BR gitu ya. Lalu kita buat lagi namanya NIK atau KTP. Akan buat
variabel nasabah KTP seperti itu. Kita save dulu. Kita coba kembali masukkan lagi NIK-nya, kita cari keluar nih nama nasabah 1 NIK 61 sekian sekian sekian. Ada ya? Ada. Kalau sudah ada, sekarang kita buat kotak isian untuk menyimpan tabungannya. Nah, di bawah NIK kita boleh kasih BR lagi deh. Kasih BR lagi. BR, mungkin satu lagi BR biar 2. Lalu kita buat form ya. Form. Kita buat action. Tapi kita belum tahu actionnya apa ya, kita kosongkan dulu. Action sama dengan kita kosongkan. Lalu kita perlu method juga. Metodenya biasanya post ya. Post. Post, tutup. Lalu jangan lupa tutup form biar tidak lupa. Kalau sudah, langsung saja CSRF ya. CSRF. Dalam CSRF kita akan buatkan div class. Kita mungkin form group. Gitu ya. Tutup. Lalu jangan lupa tutup div. Takut lupa. Lalu di dalamnya kita akan buatkan label tabungan nominal tabungan dengan namanya, name-nya tabungan. Jangan lupa kita buat button. Button tipe input, tipe button, atau kita kayak button aja ya. Button kelas simpan, lalu button tipenya adalah submit. Save dulu. Nah, kita save dulu seperti ini ya. Nah, untuk form akan lebih baik kalau kita kasih namanya ID. Namanya form apa ya? Form nabung. Tuh ya. Dan kita kasih name juga si form itu namanya form nabung juga. Kenapa Bapak kasih ini? Biar takutnya nggak bentrok dengan form yang di atas. Karena kita punya 2 form ya. Ya. Oh, di sini lupa nih buttonnya. Kita kasih tipe ya. Tipenya submit juga. Lupa tadi. Tapi kok bisa ya? Oke, lanjut. Sudah punya, kita coba refresh. Get method cari post yang salah di mana? Form action name submit nasabah else. Kita coba sekali lagi back dulu deh. Press continue. Nah, kita coba cari nasabah. Ini kita cari. Ya, ada nasabah 1 keluar nominal di sini. Ya. Kita masukkan nasabah lagi. Cari. Ada. Tapi kalau nasabahnya yang salah gitu, cari hilang. Masukkan lagi nomor nasabah yang benar, cari. Ya, keluar. Kita bisa masukkan nominal rupiahnya di sini. Ya. Oke, udah di sini Pak, ada tombol simpan. Karena udah, actionnya kita belum tahu. Di sini buttonnya udah kita buat, formnya udah ada. Sekarang kita ke web dulu. Kita akan buat rute. Titik 2, kita post juga. Post dalamnya apa? Kita akan buat transaksi. Simpan transaksi. Simpan transaksi ya. Simpan transaksi. Lalu kita jangan lupa kasih name ya. Sudah, transaksi store. Save. Jadi kita akan buat post transaksi. Post transaksi, transaksi controller class, simpan transaksinya. Nah, kita udah ada simpan trans nih. Kalau udah, kita ke transaksi controller, kita buat metode untuk simpannya. Public simpan trans, request, kita butuh request juga. Saya itu buat kurungnya, tutup jangan lupa. Dalamnya kita akan langsung saja buat simpan ya. Kita buat transaksi. Sebentar, variabel transaksi sama dengan new transaksi, buka kurung tutup kurung, lalu jangan lupa titik koma, lalu variabel transaksi. Transaksi kita butuh namanya user ID ya.
Ini belum selesai, nanti kita akan singgah lagi ke bagian create tadi. Sama dengan variable request user ID. Kita belum punya user ID ya, belum punya user ID. Lalu kita buat variable transaksi lagi. Oke, saya lupa isinya apa tuh. Isinya adalah di bagian transaksi tabungan ya, tabungan. Tabungan sama dengan request tabungan. Lalu pada transaksi save. Tekan return, returnnya kembali ke mana? Kita kembali ke router. Redirect ya, redirect ke transaksi index save. Sekarang kita udah punya tabungan. Kalau kita tadi nulisnya apa? Di create, nulisnya adalah benar tabungan. Yang belum di sini adalah user ID. Kita belum punya user ID ya. Ini harus kita buat, kalau enggak akan bisa tersimpan. Cara buatnya bagaimana? Kita buat saja di bawah CSRF. Kita buat input. Kita buat tipe. Tipenya adalah hidden. Ya, hidden, tersembunyi gitu ya. Hidden. Lalu kita kasih name. Name-nya adalah user ID. Yang value-nya adalah nasabah ID. Nah, gitu aja. Cukup. Input tipe hidden apa? Anda silakan cek lagi di HTML-nya. Oke, ya di sini masih support method post cari. Ya, kita paksa dia menggunakan cari. Sedangkan cari itu tidak bisa. Sekali lagi ya. Sorry. Nah, kita kembali dulu. Kita ke tambah transaksi. Kita akan cari. Cari apa gitu ya. Kita belum tahu caranya apa. Oke. Coba masukkan. Cari. Dapat. Masuk ya. Ini saya mau nyoba nih ya. Ini baru nyoba nih. Bagaimana kalau transaksi ini yang cari ini kita juga ganti dengan create? Ya. Kira-kira error nggak ya? Kita back dulu, kita refresh. Kita refresh, error. Tidak. Kita masukkan INK-nya. Cari. Tampil, kita refresh. Continue. Ya, tidak error. Kalau di enter. Ya, tidak error. Jadi boleh ya. Ininya post carinya itu tetap sama, cari nasabah, transaksi cari. Karena ini kan ke method ya. Sedangkan yang ini yang kita samakan aja. Pak, sama boleh ke Pak? Ya, satu ini get, satu post beda. Sudah ya, kita udah buat transaksi, simpan juga sudah. Sekarang ayo kita coba simpan. Kita masukkan NIK-nya dulu. Ini kita cari. Ada nasabah. Kita masukkan nominalnya 100.000. Semoga error ya. Kita simpan. Oke, tidak terjadi error dan tidak terjadi apa-apa. Kenapa nih? Tidak terjadi apa-apa. Kenapa dia tidak tampil datanya? Sudah disimpan balik ke sini, seharusnya tidak ya. Seharusnya dia kembali ke halaman depan. Jawabannya mungkin saya lupa aja nih. Di create blade ada action yang kita belum isi nih. Ini lupa lagi nih saya nih. Tambahkan aja rute. Rute apa? Rute transaksi. Kita buat store. Benar nggak store ya? Coba kita lihat di web PHP. Ya, namanya transaksi store ya. Name-nya kita simpan. Sekarang kita coba refresh lagi. Ini dia, dikembali aja dulu ya. Kembali tambah transaksi lagi. Masukkan nomornya. Saya cari. Dapat nasabah 1. Nominalnya 100.000. Kita simpan. Nah, ini dia benar. Tuh, ada nominal 100.000. Sudah berhasil lengkap dengan tanggal transaksi sama jam transaksinya pun ada. Nasabah 6, Pak. Nah, nasabahnya kok 6 orang? Bukan ya, ini bukan nasabahnya 6, tapi ID nasabahnya nomor 6. Bagaimana caranya kita menampilkan dia berdasarkan namanya? Masih di Visual Studio Code, kita cari di bagian index blade yang ada tabel ini ya, yang tadi sebelumnya kita lupa ganti. User aja, lalu kasih dengan name. Kita save. Sekarang kalau Anda refresh, namanya akan kelihatan. Nasabah 1. Kita akan tambahkan lagi deh transaksinya. Sini, kita cari lagi, dapat nasabah, tambahin 200.000 nih. Simpan. Ya, masuk lagi nominalnya jadi 200.000 gitu ya. Mampil semua tuh. Nah, itu untuk menambah transaksi untuk nasabah.
Kita akan buat hapus. Rasanya untuk hapus tidak terlalu sulit ya. Pada bagian indeks PHP di sini bagian hapus, kita akan buat sebuah rute dulu, walaupun rutenya belum kita buat, tapi tidak apa. Route kita buat namanya adalah transaksi titik hapus. Itu ya, transaksi hapus. Jangan lupa di ujung di sini ya. Di ujung sini kita kasih koma variabel st id save. Sudah, kita ke web PHP. Kita akan buat rute hapus, route titik 2. Kita akan buat get, namanya adalah id hapus, transaksi hapus, transaksi delete, Kita buat di sini namanya apa ya? Tadi itu nggak salah hapus. Kita juga delete aja ya. Delete biar seperti bahasa Inggris. Delete ya, juga delete situ. Sekarang kita ke transaksi, kita buat public function hapus transaksi delete request. Udah. Hapus variable id transaksi find id delete. Kita refresh. Kita coba hapus yang 100.000 ya. Ya, hilang. Nah, itu untuk menghapus data. Kita akan buat edit sekarang. Sama model langkah-langkahnya, kita akan buat public function dulu. Public function edit trans, returnnya ke view transaksi edit ya, kalau tidak salah, transaksi edit ya, transaksi titik edit seperti itu ya. Save, jangan lupa ukur awal save. Dah aja ya. Edit trans id find id dan sebagainya ya, kayak gitu aja. Kalau udah, kita ke web PHP, kita akan buat rute untuk membuat edit. Route, kita akan buat get, namanya adalah transaksi garis miring variable id, kita akan buat edit. Kita ke apa tadi namanya ya, edit trans ya, kita buat edit trans, namanya edit trans transaksi edit. Save. Sudah save seperti ini. Sekarang di bagian transaksi, bagian edit transaksi kan masih kosong ya. Nah, kita akan gunakan yang bagian create. Kita akan menggunakan create transaksi, Ctrl A, Ctrl copy. Lalu pada edit blade kita pastekan saja. Tapi saya tidak mau pastekan semua, kita hapus yang form untuk transaksi cari. Ini kita hapus. Lengkap dengan BR di atas dia. Lalu iset nasabah. Iset nasabah, karena ini tulisannya nasabah ya. Sedangkan kita pada transaksi controller, kita buat namanya transaksi ya. Transaksi. Jadi kita harus ganti dia menjadi ini namanya, isetnya kita buang dulu aja ya, biar nggak mengganggu. Iset sampai sini kita hilangkan. Jadi biarkan form aja gitu. Nasabah name ini juga kita hapus, nanti kita ketik ulang. Kita save dulu deh. Rute biarkan indeks ya, kan seperti itu. Nah, sekarang form actionnya rute store ini kita belum tahu isinya apa, kita hapus aja dulu ya. Belum tahu isinya apa, tolong ingatkan, nanti kita akan ke situ. Input tipe name, user ID, value, nasabah ID. Kita coba cek lagi transaksi controller, kita menggunakan transaksi. Nah, di dalam transaksi, Anda coba lihat bagian sini ya, di transaksi. Kita ada perlu namanya user ID. Lalu pada model transaksi, kita juga punya user. User ya, jadi kita akan memanfaatkan si user itu. Bagaimana caranya? Yuk, langsung saja. Di sini ada use input tipe, hidden user ID, nasabah ID. Nasabah kita ganti dengan transaksi. ID-nya ganti. Sebenarnya ini nggak usah pakai loh. Nggak usah pakai aja, hapus saja. Save. Tabungan kelas form control ini kita ganti ya, namanya value. Value-nya adalah variabel
transaksi dapat dari mana? Transaksi dapat dari di sini nih, transaksi nih. Transaksi kita tabungan. Nah, gitu aja cukup. Biar tidak salah nanti kita buatkan nama. Namanya adalah variable transaksi username. Lalu kita buatkan ikan transaksi user NIK. Kita save aja dulu ya. Sekarang kalau kita refresh, nah belum ada apa-apa. Kenapa belum ada apa-apa? Karena di dalam index ini kan ada nih href untuk edit, belum kita isi. Karena males ngetik ulang, ini jadi copy. Ini paste. Jeleknya ganti dengan edit. Save. Sudah. Sekarang kita nengok rutenya sudah ada. Itu ada edit. Kita refresh. Kita coba edit yang 200.000 ya. Tuh, nasabah 1 200.000. Berhasil nampil. Kalau udah, kita akan buat rute. Kita akan update host, transaksi ID update, transaksi update. Nah, gitu aja cukup. Kalau sudah, kita ke transaksi lagi. Kita akan buat public method update trans. Ini update trans. Anda pastikan lagi ya pada WPHP ini juga tulisannya update trans. Update transaksi, request, user ID. Nah, user ID ini siapa, Pak? Kita nggak ada buat user ID, Pak. Ya, nggak ada user ID. Tuh, kenapa tadi dihapus ya? Sebenarnya nggak usah dihapus tadi. Oke, tadi pada edit lagi kita tambahkan lagi user ID-nya. Kenapa tadi dihapus ya? Seharusnya nggak usah dihapus. Input tipe hidden user ID, transaksi user ID. Atau gini aja nih. Ya, udah. Transaksi user ID. Kenapa tadi dihapus? Harusnya nggak usah dihapus ya. Oke, gini aja udah cukup. Lalu pada transaksi blade, ini ada request, variable ID sudah. Ini single save, sudah. Retrieve-nya juga udah. Edit. Sekarang kita buat action-nya dulu. Route. Kita buat transaksi. Transaksi apa ya tadi namanya ya? Update ya. Transaksi update. Kita butuh parameternya variable transaksi ID. Save. Yep, gitu aja cukup. Kita refresh. 200.000 kita jadikan 250.000. Berubah nggak ya? Simpan. Maksudnya error. Update trans does not exit. Kita iya, tuh ada tanda bulat. Artinya belum di save. 250.000. Oke, sudah. Berarti kita sudah bisa mengubah edit si nominalnya. Kita sudah berhasil membuat CRUD untuk transaksi. Selanjutnya nanti kita akan buat laporan untuk masing-masing akun. Ingat, untuk teller dia hanya punya transaksi.